kiblat. Tujuan kita kemana? Kiblatnya itu Ka'bah, titik Ka'bah. Ka'bah itu kan kotak ya, kubus gitu ya, ada 4 sisi yang datar. Terus yang tajamnya termasuk sisi Ka'bah nggak? Iya dong. Masa kita nggak boleh menghadap di situ? Berarti nanti kalau dimakan dikosongin. Rukun Yamani misalkan yang gitu, yang apa namanya, Zam-Zam itu kan di pojok, bukan di tengah-tengah kan? Itu tuh kita nggak boleh kan? Itu kan boleh kan? Seperti itu kan boleh. Nah, kalau kita masih sekitaran Masjidil Haram, Ka'bahnya kelihatan. Ini Ka'bah kotak begini ya. Saya sholat di sini, lurus ke Ka'bah. Geser ke sini, lurus ke Ka'bah. Geser ke sini, lurus ke Ka'bah. Posisi ini, saya melenceng sedikit aja. Masih ke Ka'bah nggak? Masih lurus kena Ka'bah. Iya kan? Bahkan di sini, saya beloknya ini 45 derajat masih ketemu dengan Ka'bah. Padahal 45 derajat loh. Kita di Indonesia. Berapa jaraknya? Ribuan. Jauh lah bukan nama. Ya kan gini. Dari sini melenceng segini gini. Tapi kalau kita makin jauh, maka melencengnya malah jadi nggak kena. Kecil loh. Sedikit loh. Kita tadi mah 45 derajat aja masih ketemu dengan Ka'bah. Tapi kita nggak usah 45 derajat, mungkin cuma 5 derajat melencengnya, bisa jadi nggak ketemu dengan Ka'bahnya. Betul nggak? Saking jaraknya jauh, karena dari sini sedikit sudutnya, cuma segini. Tapi makin kesana kan makin gede, makin jauh dari titik targetnya. Betul nggak? Itu maksudnya. Dampak kecil kita, menurut kita, karena di sini padahal ketika makin kita lihat buka makin jauh, dampak ikutannya, reaksi berantainya makin luas, makin besar. Kebayang nggak? Sebetulnya itu efek domino. Efek domino, betul. Itu diantaranya. Maka saya ini ke di mana-mana, saya ke sekolah-sekolah begitu. Salah satu yang saya selalu evaluasi adalah administrasi, karena administrasi itu adalah bagaimana ada seorang ulama dari Mesir itu mengatakan salah satu karakter seseorang muslim yang baik itu adalah munadhamun li syu'uni. Munadhamun li syu'uni itu teratur dalam urusannya. Gampangnya mengatakan itu. Kalau dia dalam bab ini saja tidak teratur, nggak bisa. Wah, dia hidupnya teratur, dia enggak. Ya kalau itu aja dia tidak teratur, ya nggak bisa. Makanya administrasi bagi saya itu menjadi hal yang krusial. Ada kan cuma aturan yang ngisi gitu kumpul itu bisa diengkekeun misalnya. Itu cerminan dari kehidupan kita menunda-nunda. Udah. Dampaknya tuh kemana-mana, jadi karakter di diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Apakah itu tidak bisa disembuhkan? Sangat bisa, dari itu mah kebiasaan. Tinggal bagaimana kita mengubahnya. Saya dulu waktu zaman SMA ikut aktif di kegiatan klub pelajar begitu. Saya masuk grup klub Mentari namanya. Klub Mentari namanya. Siswa se-Indonesia. Pimpinannya tuh Ibu Ainun Habibie saat itu ya. Kan tahun 98 ya. Oh, iya. Habibie ini Presiden. Iya, Ya, 98. Pergeseran setelah kejatuhan Soeharto. 98 itu saya kelas 3. Kelas 3 baru. Kelas 2 baru. Jadi kelas 2 Oh, akhir iya. mau kelas 3. Kelas 2 akhir mau kelas 3 saat itu. Soalnya bareng. 99 kan Ustaz? Iya. baru setahun. Gitu. Enggak. Belum lahir. Saya- Jangan lahir ke Garo. Nah, Paris Bandi kan saya- Torok. Saya masih ingat ada kakak mentor kita, namun bukan kita siswa-siswa gitu ya. Kakak mentor kita itu ditanya ke umum. Yuk kita buktikan dengan kaitan dengan keseriusan kita dalam kehidupan, bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Kalau kalian diberikan tugas oleh guru hari
Selasa. Kumpulkan hari Selasa depan. Tugasnya ini dia jelasin tugasnya. Kapan kalian mengerjakan? Enggak semua, tapi mayoritas. Jawabannya Senin, malam Selasa. Itu asli. Tapi apakah emang itu jadi pakem begitu? Enggak. Artinya dalam pertemuan itu sedang dibangun ulah gitu. Surveinya kan membuktikan langsung kalian sendiri, begitu maksudnya. Enggak gitu dong. Lakukan ini. Ya, bagaimana kita mengatur hidup kita? Hal yang ini apa nih? Sampai kita dibahas tentang kuadran, tentang urgensi dan kemendesakannya sebuah urusan. Penting mendesak, tidak penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak. Kuadran itu kan. Mana simpan? Kita pakai SWOT, sudah ada analisis SWOT-nya, udah simpan mana yang penting? Penting banget, tapi bisa nanti. Berarti jangan dimendesak, tidak mendesak. Enggak penting-penting banget sih, tapi mendesak harus segera, simpan di sini. Ini penting mendesak, ini tidak penting tapi mendesak, ini penting tidak mendesak, ini tidak penting tidak mendesak. Gitu. Oh, diajarin begitu. Menabung isu ini teratur dalam urusan kehidupannya, dalam segala urusan teratur, tertib, dan dalam metode ini menerapkan itu administrasi. Nanti kenapa saya singgung tadi, kita sudah pernah, mungkin ada yang pernah berkecimpung dalam dunia kerja di yang lain selain pendidikan, saya jamin pasti pernah mengalami kaitan dengan administrasi. Bagaimana pola-pola itu dibangun sedemikian rupa. Itu mah pola barat. Enggak, itu pola Islam. Karena di Islam ada. Karena administrasi ini. Dan jangan menyepelekan. Betul. Saya ulangi, bahasanya tidak untuk menunda. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Ini saya merasakan sendiri kaitannya dengan skripsi. Saya ketika S1 dulu, saya masuk kan tahun 99 kuliah. Sidang itu tahun 2005. Saya masih ingat sidang dan wisuda saya tahun 2005 atau 2004, 2005 lah. Berarti kan 6 tahun tuh, bukan 6 tahun ya, tahun ke-6, masuk tahun ke-6. Dulu itu kuliah itu 5 tahun, sekarang kan 5 tahun jarang ya, kuliah itu 4 tahun ya, S1 4 tahun. Dulu tuh 4 tahun kan memang prestasi banget. Sementara kuliahan saya 4 tahun itu hanya golongan tertentu. Yang pada golongan tertentu emang 4,5. yang kuliahnya penelitiannya di lab. Untuk kalau mana? Sementara saya dan teman-teman saya itu yang mayoritas kita penelitiannya ke lapangan, ke hutan, ke mana-mana dan keluar penelitian. Itu yang bikin lama-lamanya. Tidak jadi pembenaran tapi kenyataannya begitu penelitiannya itu. Nah, itu sangat berkaitan dengan bagaimana mengelola itu gitu ya. Nah, saya kembali lagi. Pentingnya administrasi itu adalah bagaimana penunda. Ketika kita menunda, akhirnya ekstrim apa disebutkannya itu kaitan dengan skripsi, tesis kemarin dan disertasi sekarang saya sedang dikejar-kejar disertasi. Karena saya juga di INTG punya sisi idealisme, punya sisi idealisnya dari saya itu apa? Pengen yang bagus, pengen yang benar, pengen yang rinci, detail dan segala macam. Tapi ketika ketemu dengan profesor, pembimbing, apa dia bilang? Sekalian semua mahasiswa yang sedang menyusun teks skripsi, tesis, disertasi, bahwa penelitian atau karya tulis kalian yang paling bagus itu adalah yang selesai. Hanya itu yang selesai. Ya, Kalian mau setebal apa, mau isi sebagus apa, kalau nggak selesai nggak akan dikatakan bagus. Tetap harus selesai. Sesimpel mungkin judulnya, sesimpel mungkin teknisnya segala macam, selesai bagus, penting mas selesai. Begitu. Dan itu ketika kita tidak menunda administrasi dalam semua. Sekali lagi poin saya adalah
kecil hal yang menurut kita lakukan, kita mungkin menyepelekan, pada Tuhan berdampak sangat besar. 2, 3. Sekarang 3. Yang pertama kan 7 tahapan. 7 tahapan itu isinya pembagian waktu proses manajemen. Iya betul. Saat lihat 7 tahapan administrasi ya. Yang kedua administrasi. Yang kedua administrasi. Iya. Saya 3 aja. Yang ketiga pembahasannya kata-katanya panjang. Bahwa tingkat kondusifnya pembelajaran dan pencapaian target itu bisa diantaranya tingkat kondusif pembelajaran, kan tadi berbicara classroom management ya, tapi saya pisahkan poin khusus, bukan berbicara umum classroom management, tapi kaitan dengan tingkat kondusif pembelajaran dan pencapaian target di kelompok-kelompok itu adalah bagaimana cara seorang guru bisa mengelola moodnya siswa. Iya, kalau saya sebutkan Kalau mood guru gimana? Mood guru. Kalian sedang berbicara POV-nya POV guru. Sedang POV guru. Iya, antara saya sebutkan di awal ya. Jadi fokus kita pada pencapaian siswa, bukan pada si guru kita. Jadi guru mah harus bisa. Ya baik, Bu Jadi jangan Cici. mengukur dengan diri guru. Saya kan lagi nggak baik-baik saja. Ya kan, kita lagi nggak baik-baik saja, terus kita maksain ngajar, wajar dong begini saya nggak baik-baik aja. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Betul, cek orang tua kan begitu, kata orang tua, mas anak kita yang harus mengerti gurunya? Enggak dong, gurunya, karena guru sebagai pelaku. Saya ulangi ya, tingkat kondusif pembelajaran dan pencapaian target dalam pembelajaran kelompok kita itu ada pada bagaimana cara seorang guru mengelola moodnya siswa. Kenapa? Saya panjang moodnya. Ya kalau mood saja bisa beda-beda. Guru mengelola mood siswa. Iya, mood siswa. Kan MOOD kan? Iya, betul. Tulisannya ya. Panjang. Iya, kalau mood saja nanti mood satu mood ukuran kan? Iya. Atau dibaca langsung MUD lumpur jadinya. Sebenarnya nulis. Ya kan? Sebenarnya nulis. Biasanya enggak. Tapi asa tepat. Berapa? Tanya Pak. Asa Iya, tepat. saya kan Tanya Pak MOOD, biasa saya kieu jeung usah jujur. mengelola mood siswa. Artinya begini, setiap sesuatu hal yang dilakukan secara berulang terus menerus itu bisa dipastikan akan ada kejenuhan, akan ada titik Bosan. ada titik bosan. Dari bosan. Iya, apapun juga, tombol ibadah, ibadah kita sholat setiap hari sholat, sampai kita tidak sadar sholat itu kadang ya gerakan aja. Ya sholat aja, ya ada orang sholat. Itu Astagfirullahaladzim, kayak astagfirullah. esensinya apa dapat dari sholat ya? Astagfirullah. Kan harus ada satu momen kita kontemplasi. sholat. Sholat itu penting. Ya kan, kontemplasi memikirkan. Penting sholat ya. Sampai dia terus mengulang-ulang itu kan akan ketemu dengan titik bosan dan kita hilang rasa akhirnya. Hilang rasa. Iya ya, ngapain sih kita dan muncul sekarang di dunia sekarang di Gen Z sekarang. Gen Z. Iya, di Gen Z itu akhirnya harus masuk akal. Betul kan, ukurannya akal, bukan lagi agama ukurannya. Angkatan-angkatan kita yang milenial itu Kita. Iya kan, kita perlu itu, tapi dengan doktrin-doktrin agama itu karena sudah fondasi imannya sudah duluan kita mah. Sekarang enggak. Dan jangan menyalahkan Gen Z-nya, karena Gen Z itu hasil didikan hasil contoh-contoh milenial kan dulu tadi. Kita ini yang milenial itu kan produk didikannya baby boomers. Iya, baby boomers. Baby boomers itu yang keras, keras. Zaman perang soalnya. Zaman perang betul. Tapi hasilnya Zaman perang. Zaman perang emang.
kemerdekaan Jadi masih. POC gaya POC. Nah, apa caranya di antaranya mengolah siswa itu? Tadi saya ulangi ya, melakukan suatu hal yang berulang-ulang itu akan ada kejenuhan dan menemui titik bosannya. Maka penting ada, saya tulisan di sini, saya tuliskan ada 3. Saya tadi mikir, namun saya tanya, saya ini cuma menemu 3 saja. 1, Apa? healing. 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 Oh, Iya. gila atau gila beres. Healing. Apa sih artinya healing itu? Kan penyembuhan. Penyembuhan ini sekarang sudah bergeser maknanya. Iya. Ya. Dari healing penyembuhan dari sakit, tapi healing jadi hiburan. Betul nggak? Refreshing. Saya ambil makna healingnya semuanya, mau penyembuhan dari sakit, kan bosan juga sakit kan? Ya kesakitan dari satu yang tidak enak. Ayo, nggak curug ya. Ayo. Ya sudah menjadi bujana, saya langsung tandain di kalender. Ayo tuh. Ayo Ustaz lagi. Tadi kayak ada dia. Healing. Artinya healing itu adalah sebuah jeda. Harus Jeda sakta. Betul. Kenapa? Oh, healing ini kan, ini bahasa saya, ini mah terjemahan saya, boleh disalahkan. Itu ya bahasa Kita ya, bahasan Pak. menghenti Waktu kemarin ya. keluar Kapan dari sih? arena, keluar dari jalur. Healing itu keluar dari jalur, keluar dari zona nyaman, keluar dari kebiasaan. Dari Tapi rutinitas. bukan untuk menjauh. Dari rutinitas. Hati-hati Justru ya. harus nyaman. Hati-hati Iya, maknanya. Mas. Healing ini kan hanya menambal. Kok kayak ada yang hilang tadi disebutkan dalam ibadah sering sholat kok ada yang hilang. Healing itu berarti bisa jadi bukan tidak sholat ya, sholat pasti bisa. Tapi diam berpikirnya itu loh maksudnya. Nah kalau dalam aktivitas kan tidak bisa. Anak-anak hari ini kita libur, nggak usah belajar. Kan nggak bisa begitu. Kan belajar tetap. Tapi ada yang biasanya begitu, kita tidak begitu. Caranya kan itu healing tuh, bentuk healing itu. Kalau berbicara secara umum healing itu betul keluar dari kebiasaan, keluar Dari kebiasaan, rutinitas. balik lagi karena ini sudah selesai keluar ini untuk merefresh aja, balik lagi. Begitu maksudnya untuk memecahkan kebekuan, betul kan healing itu memecahkan kebekuan. Maka dalam mengolah sesuatu itu, ketika ketemu dengan bosan itu, jawabannya ada di metode tafid. Ingat metode tafid itu ada sekolah ketika ziyadah, tidak ziyadah terus, tapi ada murojaah saja. Dua pekan. Kemis kedua dan keempat. Ingat nggak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Gitu kan? Berikutnya setiap Kamis kedua, Kamis keempat itu nggak ada ziyadah murojaah. Maksudnya ini yang memecah ini. Jadi anak tidak ayo tagih, ayo setor, ayo ngapain? Nggak begitu. Ada itu dalam rangka ini. Dalam rangka ini maksudnya menjeda itu biar tidak muter di aktivitas rutinitas yang sama terus. Maka kita mengambil sama kalau ditulis secara belajar langsung hafalan begitu. Sama dalam aktivitas anak-anak juga begitu. Kan begitu anak tiap salah gitu deh. Ada cara yang lain kita ganti. Biasa mudah salah astagfirullah ganti atau dengan gaya yang lain. Cara mengingatkan kita ganti dengan gaya yang lain. Bahkan posisi duduk tong gitu geser ke sini. Itu penting loh, mengubah itu tuh penting. Itu menjadi suasana yang berbeda. Karena cuma bergeser doang, dampaknya tuh besar. Gitu ya, mengubah sudut pandang dan dua. Bisa. Iya. Yang Rolling. kedua, potential digging. Potential digging. Kata-katanya apa? Menggali potensi. Iya, potential digging. Potential digging. Apa menggali potensi? Ini terjadinya sudah berdampak, kebosanan tadi sudah berdampak sudah ada dampak negatifnya, bahkan bisa jadi fatal. Maka perlu potensial digging. Tadi contoh, tadi ada kasus yang tadi anak nangis. Kenapa? Nggak mau sekolah, pokoknya pengen pulang. Ini penting yang ini.
bukan healing nggak bisa. Ya healingnya apa? Karena dia healing itu ketika dalam kondisi sudah sedang begini. Ini kan enggak, dia masuk aja enggak. Nah ini penting, ada yang kedua, potential digging. Bagaimana kita menggali potensi anak itu. Tadi ketika kita punya pikiran dalam benak kita itu setiap anak adalah unik dan kita tahu memahami bagaimana gaya belajar anak satu dengan yang lainnya, kita bisa mengelola. Maka mood anak bisa tanda petik ya, kita bisa kendalikan mood anak. Bukan ditutupi mood anak itu, bukan ditutupi, bukan diputus. Anak lagi tantrum nih, terus kita putus, gak boleh ini, gak boleh itu. Oh makin resisten buat anak, nggak bisa. Potensial digging dielus, gitu ya, pundaknya, kepalanya, diajak ngobrol dengan gelombang alfa, ngobrolnya dengan gelombang alfa, benar nggak sih gelombang alfa? Jadi beda kan gelombang alfa, kita tuh pelan berbisik gitu ya, dan dia tuh menangkapnya itu saya sedang ngomong hanya untuk dia, kan begitu kan? Yang gelombang alfa itu kan, jadi hanya untuk dia saja, dia menerima ini ngomong untuk saya aja, bukan untuk umum. Beda kan dengan kita lagi belajar untuk umum kan, ini khusus ada perhatian khusus, dia ngerasa nyaman untuk saya aja nih, saya juga membalasnya dengan ini. Potensial digging ketika sudah dibangun suasana itu, maka akan tergali apa keinginan dan fokusnya dia. Ingat, untuk potensial digging ini jangan kita fokusnya apa, kita fokusnya kita ya, diri kita, tapi menggunakan alasan dia yang sering terjadi. Padahal bukan kita ingin anak ini belajar, kita ingin anak ini tertib, kita ingin supaya pembelajaran ini nggak ada masalah. Dan kita ingat, subjeknya selalu kita, tetapi menggunakan anak. Bagaimana caranya? Kamu tuh harus belajar tertib supaya teman-teman kamu tidak terganggu. Bukan berbicara dia, tapi berbicara kita ingin tertib, betul nggak? Kita ingin anak-anak yang lain tidak terganggu. Kita sebetulnya, tapi kita menggunakan dia. Kamu harus begini, kamu harus begini. Harusnya nggak gitu. Potensial digging dibalik. Kamu kenapa? Misal ini mah bahasanya mah silakan ya, saya nggak begitu paham bahasa karakter yang digunakan, bisa macam-macam kondisinya. Kamu kenapa? Sedang di mana dengan siapa? Ya itu mah nyanyi. Kamu di mana? Kamu kita potensial digging. Kamu kenapa? Maunya apa? Kita betul-betul menggali dari dia. Urusan dia maunya masuk akal atau tidak masuk akal, urusan dia maunya bisa dirasakan atau tidak, itu urusan lain dulu. Tapi dia mau mengungkapkan itu. Yang pertama kan bagaimana diggingnya ini, dia mau ngomong nggak? Kalau kita lihat, kamu kenapa sih ribut aja? Ya lihat teman-teman kamu terganggu. So kamu maunya bagaimana? Pertanyaannya bisa jadi benar. Kamu maunya gimana? Tapi gaya kita Beda. kita tidak sedang digging sebetulnya, tapi kita sedang menghukum dia. Betul nggak? Intinya kita tuh, kamu diam, jangan ribut. Udah ikuti aja. Kesannya begitu. Yang dia katakan begitu. Coba kalau kita dengan potensial digging, kamu kenapa sih? Lagi ada apa? Hindari menyimpulkan. Ini dari refleks. Dari metode refleks itu, model refleks itu kita menghindari menyimpulkan. Contoh, kenapa? Oh lagi ada masalah di rumah ya. Oh kamu dimarahin sama mama kamu ya. Pasti HP-nya disita ya. Kita yang menyimpulkan, bahaya. Santai banget. Iya. Facing in lead and leading. Nah betul, masalah kan itu. Padahal anak dia itu loh, tapi bisa jadi itu masalahnya karena kita. Iya ya. Tadi ayah aku marah-marah, jadi dia malah jadi begini. Malah justru kita yang ngasih masalah ke dia. Betul kan? Hati-hati. Makanya enggak, potensial digging yang saya maksud itu, potensial digging itu enggak harus murni betul-betul dari dia. Kalaupun kita mau mengikuti alur, itu mengikuti kata-katanya dia. Ya, tadi dari rumah nyari buku uminya nggak ada.
Sementara kita nggak melihat masalah itu. Keluarkan buku uminya. Terus pas sekali kan, lu nggak ada. Bu, aku ketinggalan. Gimana? Kamu nyimpennya di mana? Bekas gaji kapan? Kan langsung kita ngeliatnya masalah. Iya nggak? Coba kalau kalian tadi gitu. Oh gitu, misalkan dengan potensial daging. Kenapa? Emang sebelumnya disimpan di mana? Biar dia cerita dulu, cari alasan dulu. Tadi malam aku ngaji, terus kayaknya lupa dimasukin. Kan manusiawi sekali begitu ya. Jangan langsung dijudge gitu maksud saya. Oh berarti ada alasannya. Malah bagus. Tadi malam ngaji. Anak yang ada di tas bukunya bisa jadi tadi malam nggak ngaji. Betul kan? Bisa jadi. Jadi kita justru apresiasi anaknya. Oh gitu, berarti kamu tadi malam mengulang yang ngaji. Iya, alhamdulillah. Nggak apa-apa, nanti bisa pinjam itu. Kan begitu. Iya kan? Ini potensial dagingnya. Jadi tidak dulu menjudge, tidak dulu menyimpulkan anak ini salahnya apa. 2, 3. Terakhir. Yang ketiga, tarik ulur. Tarik ulur. Tarik ulur. Nggak boleh kita narik terus begitu. Akhirnya anak merasa terintimidasi. Anak merasa disalahkan, anak merasa terpojokkan. Tapi juga kita tidak boleh mengulur terus. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak masuk akal bagi kita, terus kita iyahkan, mengulur terus, ya udah nggak apa-apa. Besok jangan diulang ya. Pas besok begitu, ya namanya juga manusia lupa ya. Sekarang pinjam dulu. Besoknya gitu lagi, kita ngulur terus, nggak jadi pembelajaran buat anak-anak. Ada hal-hal yang baku, ada hal yang memang ya fleksibel begitu. Tetapi kembali lagi ke cara kita yang seperti tadi di potensial itu. Bagaimana kita mengelola itu ke anak-anak kita. Intinya begitu. Tingkat kondusif pembelajaran dan pencapaian target itu kaitannya dengan bagaimana mengelola mood siswa sehingga anak tidak bosan di kelas itu sehingga mengganggu yang lain, hak dia belajar nggak dapat, kewajiban guru juga terganggu, tidak tertutaskan dengan baik, teman-teman semuanya jadi chaos juga. Nah tadi dia apalagi yang harus mau aku rusakkan gitu kan tadi. Sampai segitunya anaknya begitu ya, karena misalkan begini kita belum bisa mengelola moodnya anak, padahal kan dideketin gitu ya, tapi ada batasan, jangan sampai tiap hari begitu kita jadi perlindungan buat dia. Akhirnya kan anak laporin terus tuh, "Bu guru dia begini, bu guru gitu," terus kita iya apa-apa, jadi kita membela dia terus, padahal bisa jadi dia maaf ya bahasanya biang keroknya gitu ya, jadi masalah. Sudah begitu ya, tambahannya 3 poin saja. Terima kasih. Mungkin